Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari surat 1 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-16. Mari saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitabnya dan nanti kita akan membacanya secara bersama-sama mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Mari kita mulai membaca dari ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memiliki rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Yesus Kristus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah, engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini terambil dari surat 1 Timotius pasal 3 ayat 16. Namun hari ini kita akan coba membahas bersama secara ringkas dari 1 Timotius pasal 3 ayat 8 sampai 13 saja, tentang syarat-syarat dipilihnya seorang diaken untuk membantu pelayanan gereja. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, surat 1 Timotius pasal 3 menjelaskan kriteria pemilihan penilik jemaat atau penatua, atau bisa juga disebut pada saat itu sebagai uskup dan diaken dalam gereja. Sedangkan pasal 3 ayat 8-13 ini berbicara lebih khusus mengenai syarat pemilihan bagi para diaken, yang juga dikenal sebagai pelayan. Mereka harus memiliki kualifikasi tertentu yang mencakup karakter moral yang baik, kemauan memimpin, dan kesaksian yang baik di dalam maupun di luar gereja. Nah, konteks pada saat itu bahwa surat 1 Timotius ditulis oleh Paulus kepada Timotius, seorang pemimpin muda dalam gereja di Efesus, untuk memberikan pedoman tentang bagaimana menata gereja dan melawan ajaran sesat.
Maka dari itu, gereja mula-mula membutuhkan pemimpin yang cakap dan sekaligus berintegritas untuk melayani jemaat, baik dalam rohani maupun kebutuhan-kebutuhan yang praktis. Diaken pertama kali diperkenalkan dalam Kisah Para Rasul, di mana mereka dipilih untuk memenuhi kebutuhan praktis di gereja yang sedang bertumbuh. Ketika gereja berkembang, beberapa janda tidak menerima bagian makanan yang adil. Maka para rasul yang menyadari pentingnya pelayanan, pengajaran, dan pemberitaan mengangkat diaken untuk memastikan distribusi sumber daya yang adil. Dengan demikian, diaken muncul sebagai pemimpin pelayan yang dipanggil dari dalam komunitas untuk melayani. Sederhananya, bahwa diaken adalah pelayan yang bertugas membantu para penatua atau uskup dalam berbagai aspek pelayanan gereja, termasuk memperhatikan kebutuhan anggota jemaat dan menjalankan berbagai program gereja. Maka dari itu, Paulus memberikan kriteria spesifik untuk diaken yang mencakup 2 poin. Poin yang pertama yaitu berkaitan dengan kualitas pribadi, yaitu diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah atau berbohong, jangan penggemar anggur atau suka mabuk, jangan serakah, bisa dipercaya untuk menyimpan rahasia. Dan poin yang kedua dari syarat sebagai diaken adalah kemampuan mengelola keluarga. Seorang diaken haruslah memiliki 1 istri, tidak boleh lebih. Istrinya juga hendaklah orang terhormat. Istri dari diaken haruslah orang terhormat, baik dalam perilakunya maupun perkataannya. Istri dari diaken tidak suka menggosip atau memfitnah. Istri para diaken dapat menguasai diri dalam segala hal dan dapat dipercaya dalam segala hal. Maka seorang diaken harus mampu mengurus anak-anaknya, istrinya, dan seluruh keluarganya dengan baik, sehingga mereka menghasilkan kesaksian yang baik di tengah keluarga, kesaksian yang baik di tengah saudara seiman maupun di mata orang luar. Nah, dari kriteria yang ditetapkan oleh Paulus dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 8-13 bertujuan untuk melindungi gereja dari pemimpin yang tidak bertanggung jawab dan ajaran sesat. Nah, tujuannya apa? Agar gereja dapat bertumbuh dalam iman dan pelayanan, serta menjadi kesaksian yang kuat bagi dunia. Maka, pemilihan para pelayan tidak boleh dilakukan dengan sembarangan, karena mengingat bahaya yang akan ditimbulkan bagi gereja. Oleh sebab itu, para calon pelayan haruslah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, karena tujuannya sudah sangat jelas, agar gereja dapat bertumbuh dalam iman dan pelayanan, serta menjadi kesaksian yang kuat bagi dunia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dari perenungan firman Tuhan hari ini, yang dapat kita pelajari adalah mari sama-sama kita sebagai umat Tuhan yang hidup di masa kini, mari bersama-sama belajar dari keteladanan para pelayan Tuhan di Efesus, agar gereja dapat bertumbuh dalam iman dan pelayanan, serta menjadi kesaksian yang kuat bagi dunia. Bagaimana caranya? Ya, yang pertama, mari meningkatkan kualitas hidup pribadi dengan menjaga perilaku dan perkataan kita dengan baik, agar hidup kita terhormat, baik perkataan maupun perilakunya. Tidak berbohong, tidak mabuk, tidak serakah, dan bisa dipercaya. Yang kedua, mampu mengelola keluarga kita masing-masing dengan baik. Memiliki 1 istri, istrinya pun harus hidup terhormat seperti saya dan saudara yang melayani. Istrinya tidak suka gosip atau fitnah. Istrinya dapat menguasai diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Dan ingat, para pelayan harus mampu mengurus anak-anaknya agar dapat hidup terhormat, baik dalam perilaku maupun perkataannya, sehingga keluarganya pun semuanya dalam keadaan baik, sehingga gereja dapat bertumbuh dalam iman dan pelayanan, serta menjadi kesaksian yang kuat bagi dunia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur
Melalui kebenaran firman Tuhan hari ini kami semua belajar meneladani hidup para pelayan Tuhan yang meningkatkan kualitas hidup pribadi mereka dan mampu mengelola keluarganya dengan baik, sehingga gereja dapat bertumbuh dalam iman dan pelayanan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur.